Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ibadil kiram amma ba'du. Baik teman-teman yang saya hormati, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin tentang qiraatul kutub ya. Ini kita buka bab faslun fi wurudil wudu'i ya. Kita membaca kitab Fathul Qarib, faslun fi furudil wudu'i. Silakan teman-teman perhatikan di kursor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa taqabbalanallahu taala bi ulumi fid dharain amin. Faslun, bab atau fasal, fi furudil wudu'i, di dalam menjelaskan tentang fardunya wudu ya. Furud itu jamaknya dari kata fardun ya. Kemudian wasunanihi, dan sunnah-sunnahnya wudu. Wa furudul wudu'i, dan adapun farduhnya wudu, mubtada, sittatu asya'a, ialah 6 perkara. Satu, an-niyatu inda ghasilil wajhi. Satu, niat ketika membasuh wajah. Niat ketika membasuh wajah ya. Ini di bawahnya ada penjelasan. Wa huwa bidammil wawi fil ashhari ismun lil fi'li wa huwa al-muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi ya. Jadi wudu itu adalah nama untuk sebuah pekerjaan. Lil fi'li ismun lil fi'li wa huwal maradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Kalau dibaca wadu, nah itu namanya air yang dipakai untuk wudu ya. Wadu itu artinya air yang dipakai untuk berwudu. Jangan-jangan kata waduk di Indonesia itu ya, di bahasa Indonesia itu adalah serapan dari kata wadu ini kan, sesuatu yang dipakai buat berwudu ya. Oke, ini yang pertama an-niyatu inda ghaslil wajhi ya. Niat ketika membasuh wajah ya. Nah, ini penting tentang niat ini. Kadang-kadang ketika saya nguji standar kelulusan ibadah mahasiswa itu, ketika tak suruh baca niat, coba baca niat wudu. Maaf Pak, saya biasa baca niatnya dalam hati, jadi nggak mau baca di hadapan saya ya. Baik, nggak apa-apa, memang niat itu yang wajib dalam hati, tetapi coba baca yang biasa Anda baca dalam hati itu. Bingung, berarti nggak biasa baca. Suruh baca ini, suruh baca niat yang biasa dibaca dalam itu seperti apa, kan harus ada teksnya ya, harus ada ya sigat niatnya. Maka teman-teman, ini penting, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Itu niatnya ya, yang sudah umum kita ketahui. Nah, itu penting bagi kadang-kadang teman-teman yang beralasan membaca dalam hati, jangan-jangan gara-gara tidak hafal gitu jadi alibi membaca dalam hati. Meskipun ini boleh berbahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, bahasa Jawa, boleh ya. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala ketika basuhan awan ya. Kemudian yang kedua, wa ghaslul wajhi, dan membasuh wajah ya. Membasuh wajah wahdahu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhiril lihyaini al-lahyaini. Jadi yang kedua membasuh wajah. Ini waslul wajhi, ini kita baca sedikit penjelasannya. Membasuh wajah, tulan panjangnya ma baina manabiti sya'rir ra'si, sesuatu di antara tumbuhnya rambut di kepala. Di sini ya.
ghaliban. Wa akhiril lihya ini sampai ini nih, tulang. Wahuma dan adapun al-lihya ini dagu ya. Al-almani adalah dua tulang, al-ladzani yang yambutu yang tumbuh alaihima di atas tulang itu, al-asnanu gigi-gigi as-sufla yang bawah ya, sini. Jadi dari sini sampai, kalau cuma dibahas sampai sini enggak sah wudhunya, karena ini bagian dari wajah ya. Jadi sampai sini nih ya. Ya lebih amannya sampai bawah ini biar aman ya. Jadi membasuh muka, membasuh wajah yang kedua ya. Terus yang ketiga, wasalisu wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, dan membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini sampai kedua siku ya. Membasuh tangan sampai kedua siku. Di sini dijelaskan fa illam yakun lahu mirfaqani, ini teman-teman baca ini, fa illam yakun lahu mirfaqani uktubira qadruhuma. Kalau tidak ada sikunya, maka dikira-kirakan saja sekadar kira-kiranya siku-siku itu sampai mana ya. Atau tadi ukuran wajah, misalkan ukuran wajah itu misalkan ada orang botak. Nah, tadi kan dijelaskan kalau batas wajah itu dari tumbuhnya rambut sampai sini ya, sampai tulang sini di bawah nih yang tumbuhnya gigi ini. Ada orang yang botak yang tidak tumbuh rambutnya sampai belakang misalkan, maka wudhunya nggak usah dibasuh sampai belakang, tetapi dikira-kirakan saja. Oh, kira-kira tumbuhnya rambutnya di sini, berarti dikira-kirakan saja ini. Sama halnya tangan, kalau ada orang tidak ada sikunya ya berarti ya, atau misalkan ya tidak ada sikunya atau tidak ada tangannya, ya dikira-kirakan saja ya. Dikira-kirakan saja. Kemudian warabi'u, adapun yang keempat, mashu ba'dir ra'si min zakarin au unsa au khunsa. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, baik laki-laki, perempuan, atau ya di antara laki-laki dan perempuan khunsa ini. Au mashu ba'di sya'rin fi haddir ra'si, atau mengusap sebagian dari rambut kepala, ya ba'di sya'rin, sebagian kepala, fi haddir ra'si, di dalam batas kepala ya, rambut yang masih ada pada kepala. Misalkan teman-teman ada yang gondrong ya, yang cowok, yang cewek juga ya, yang gondrong, maksudnya yang cowok yang gondrong misalkan tuh, ketika mengusap wajah misalkan, ketika mengusap rambut itu jangan ngusap yang sebelah sini ya, misalkan ngambil air kemudian diusap sebelah sini ya, usap yang fi hadir ra'si, di batas kepala, berarti yang daerah sini, sekitar sini. Wala tata'ayyanul yadu lil masyi, dan tidak ditentukan opo tangan, wala tata'ayyanul yadu lil masyi, tangan itu yang ngusap itu tidak harus tangan, bal yajuzu bi khilqatin wa ghairiha, akan tetapi boleh ngusap itu pakai lap misalkan, tapi lapnya harus suci ya. Misalkan punya lap, celupin ke air atau dibasahin kemudian diusap, itu boleh ya. Walau ghasala ra'sahu badla mashiha jaza. Dan apabila andaikan ghasala ra'sahu, nah ini sudah jumlah fi'liyah ini. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena diawali oleh fi'il ya. Walau ghasala ra'sahu badala mashiha jaza. Andaikan seorang yang berwudu itu membasuh ya. Tadi kan yang nomor 4 bahasanya kan mashu. Ini loh. Mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Mengusap itu kan berbeda dengan membasuh. Kalau membasuh kan harus mengalirkan air,
Tetapi kalau mengusap, hanya mengusap ya, mengusap kepala. Tetapi kalau ada teman-teman mau mengusap ini diganti dibasuh misalkan wudhu sudah membasuh muka, sudah membasuh tangan, kemudian kepalanya itu ngambil gayung kemudian disirami kepalanya, rambutnya, boleh ya. Jadi boleh mengusap itu diganti dengan membasuh ya. Walau wadu ayadahu al-mablulata walam yuharrikha jaza. Walau wadu ini jumlah fi'liyah juga. Walau dan andai kata wadoa meletakkan siapa mutawaddi yadahu kepada tangannya al-mablulata yang basah, walam yuharrikha dan tidak menggerak-gerakkan siapa man kepada yad kepada tangannya, jaza boleh. Tangan basah misalkan sudah dibasahi kemudian tinggal cuma ditempel kayak gini, enggak digerak-geraknya kan tangan, kemudian kita usapkan gitu ya. Tangan kemudian tinggal tempel sini asalkan airnya yang sudah sebagian airnya sudah nyentuh ke kepala, ke rambut, itu boleh. Tetapi dalam hadis di dalam membasuh kepala ini teman-teman yang sunnah begini. Jadi diusap semuanya ya, yang sunnah ya. Meskipun ada beda mazhab yang mewajibkan semuanya. Tapi kita pakai yang mazhab Syafi'i yang sebagian ya, sebagian. Jadi ambil air atau basahi kedua tangan, kemudian ini di telinga, begini nih, ke belakang, baru kemudian dibalikkan ke depan. Nah itu sunnahnya ya. Dijelaskan dalam hadis di dalam membasuh kepala ya. Terus yang keempat, berarti sekarang yang kelima. Wal khamisu, adapun yang kelima ialah ghaslur rijlaini, membasuh kedua kaki ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki ya. Illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffain, jika mutawaddi tidak menggunakan atau tidak memakai al khuffain, dua sepatu muzah kalau ini ya. Tetapi khuffain ini sepatu kulit yang ada syarat-syaratnya, yang boleh diganti dengan membasuh dengan membasuh muzah. Jadi kalau orang-orang yang berada di tempat-tempat yang misalkan tingkat kedinginannya itu mencapai derajat yang sangat dingin misalkan, sehingga harus pakai sepatu dan sepatunya pakai sepatu kulit, itu boleh tidak membasuh kaki, tetapi diganti dengan mengusap mashul khuffain ya. Tapi kalau bisa dicopot misalkan dibuka ya, itu dibuka kemudian dibasuh kaki. Jadi itu yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Wa tartibu, dan 6 tartib ala ma dzakarnahu, atas sesuatu yang kami jelaskan di depan. Jadi tartib tidak boleh diloncat-loncat. Tapi begini, nanti ini kan berbicara fardu ya. Ada yang tanya, Pak, kok nggak ada yang mengusap telinga? Berarti mengusap telinga itu adalah bagian dari sunnah wudu. Nanti kita akan bahas setelah ini. Tadi kalau yang wajib kan sampai mengusap misalkan tangan ya. Tangan itu yang wajib membasuh tangan sampai kedua siku. Di dalam hadis Nabi itu, besok di hari kiamat itu salah satu tanda umat Nabi Muhammad itu, besok misalkan di hari kiamat teman-teman bingung cari bolo, ini boloku mana, ini teman-teman saya umat Muhammad ini di mana. Gampang cara, kata Nabi, cara mengetahui ciri-ciri orang-orang umat Muhammad itu salah satunya adalah ghurran muhajjalin ya. Orang yang anggota wudunya itu bersinar. Maka kata Nabi, barang siapa yang ingin menambah sinarnya, ingin memperpanjang sinarnya, falyaf'al. Nah teman-teman nih, tangan sampai siku,
Kalau ingin dipanjangkan sinarnya sampai sini boleh, kata Nabi sunnah. Kaki misalkan membasuh kaki itu batasnya kan minimal sampai kedua mata kaki. Tapi kalau mau diperpanjang sampai pertengahan betis misalkan, agar sinarnya, agar guron muhajjalinya itu tambah, maka kata Nabi itu silahkan dilakukan ya. Jadi ini adalah bab tentang fardu-fardunya wudu. Ingat, kalau sudah fardu kemudian ditinggalkan berarti tidak sah. Misalkan salah satu yang sering terjadi misalkan bab niat ya. Ada yang kadang-kadang yang nggak paham niatnya, kemudian beralih saya biasa baca dalam hati Pak. Setelah diminta baca niatnya dalam hati, nggak paham. Nah, berarti nggak pernah nih baca niat ya. Makanya perlu belajar tentang teks niat wudu itu seperti apa ya, seperti yang banyak kita ketahui itu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Baik, begitu ya teman-teman. Saya minta teman-teman untuk menuliskan jumlah fi'liyah di dalam teks yang sudah kita baca tadi. Silahkan tulis. Nah, ini kan kita baca bab wudu ini. Nah, coba cari satu kata yang di situ ada jumlah fi'liyahnya. Silahkan tulis di kolom komentar. Ini saya anggap sebagai kehadiran dalam kelas ya. Baik, terima kasih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.